Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Secret Islam dimanapun kalian berada, bertemu lagi di channel Secret Islam, channel yang akan membahas tentang sejarah Islam dan tokoh-tokoh di dunia Islam. Di video kali ini, admin akan membahas tentang Ya'juj Ma'juj. Seperti yang kita ketahui, Ya'juj Ma'juj masuk ke dalam tanda besar kiamat setelah kematian Dajjal. Sesungguhnya kalian berkata, tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Jika hadis itu merujuk pada satu bangsa Mongol atau Tartar, maka dalam sejarahnya mereka memang pernah memporak-porandakan peradaban Islam di Baghdad, sehingga banyak karya-karya para ulama dan sarjana muslim yang dibakar dan dibuang oleh mereka. Apakah masih ada hubungannya dengan bangsa Asia yang sedang sangat berambisi menguasai dunia saat ini dan melakukan pembantaian terhadap umat muslim? Wallahu alam. Bermata sipit. Hadis ini jelas menyebutkan ciri-ciri fisik genetik secara spesifik yang merujuk pada bangsa yang bermata sipit dan berkulit putih. Apakah itu bangsa Cina? Wallahu alam. Berdahi lebar. Dahi lebar biasanya menunjukkan pada semiotika tentang pertanda kecerdasan dan kepintaran. Apakah laki-laki yang dimaksud bangsa Cina? Wallahu alam bisawab. Dan mereka datang dari berbagai arah. Kita ketahui bersama bahwa bangsa di dunia yang paling besar tingkat penyebarannya adalah bangsa Cina. Mereka datang dari segala arah. Boleh jadi mereka merupakan bangsa yang suka berpetualang dan melakukan invasi, baik secara perdagangan, invasi ekonomi, hingga militer. Nah, siapakah sebetulnya Ya'juj Ma'juj, Bapak Ibu dirahmati Allah? Di dalam Al-Quran cerita Ya'juj Ma'juj ini terkait dengan Zulkarnain, yang dikisahkan bahwa Ya'juj Ma'juj ini berada di masa Zulkarnain hidup. Kedua nama ini ditemukan pada budaya bahasa Cina. Jadi Ya'juj Ma'juj bukan bahasa Arab, tetapi dia bahasa Cina. Ini ditemukan dari budaya bangsa Cina, terutama yang berada di kawasan Zhengzhou, khususnya Henan. Henan itu artinya sungai selatan, di mana terdapatnya dinding raksasa atau tembok Cina yang disinyalir oleh salah satu ulama ternama dari Saudi Arabia, Syekh Profesor Dr. Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, menyatakan bahwa itu berada di Cina, dan tembok Cina itu merupakan tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Asumsinya adalah karena tembok ini berada di wilayah yang disebutkan terdapatnya Ya'juj Ma'juj yang dikurung oleh Zulkarnain. Konstruksi dari dinding atau tembok Cina ini sama dengan konstruksi piramida di zaman Nabi Musa AS. Apalagi memang Zulkarnain hidup di zaman Nabi Musa AS. Siapakah Ya'juj Ma'juj ini dan apakah arti Ya'juj Ma'juj? Kedua nama ini ditemukan pada budaya dan bahasa Cina. Ya artinya Asia, Jou benua atau bangsa. Jadi Jou itu diambil ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tidak pernah menempatkan satu nama di mana ada huruf waw sukun di akhirnya, maka selalu ditambah dengan huruf mati. Maksudnya huruf yang bisa berharokat tapi disukunkan. Maka ditambahlah dengan huruf jim. Maka kata Ya'juj berubah ketika diambil dari bahasa Arab menjadi Ya'juj. Yang mana kalau kita lihat, kita uraikan, Ya'juj ini terdiri dari dua kata, Ya dan Jo. Ya artinya Asia, Jo bangsa. Jadi Ya'juj adalah bangsa Asia. Kemudian yang kedua ada kata Ma'juz. Ini juga sama terdiri dari dua kata, sehingga Ma'juz ini merupakan satu frase. Jadi Ma' adalah pasukan berkuda, Jo bangsa. Diambil ke dalam bahasa Arab menjadi Ma'juj, artinya bangsa yang berkuda. Nah, kalau digabungkan kata Ya'juj dan Ma'juj, kita menemukan arti bahwa mereka adalah bangsa yang berkuda yang berasal dari Asia. Itu definisi Ya'juj dan Ma'juj. Sahabat Secret Islami, apakah benar Ya'juj dan Ma'juj keturunan bangsa Cina yang saat ini berambisi menguasai dunia? Jawabannya hanya Allah yang tahu. Wallahu alam bisawab.